Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Risa Efendita Rustam, Ketua Panitia 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir di hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Di hari kedua ini akan ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan hal-hal yang terkini mengenai perusahaan mereka. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Pada sesi Public Expose pagi hari ini oleh PT Bank BTPN Syariah Tbk atau lebih dikenal dengan kode perdagangan BTPS. BTPS bergerak di dalam bidang usaha perbankan syariah, sektor finance, dan subsektor banking dan tercatat di bursa sejak tanggal 8 Mei 2018. Perkenalkan, nama saya Ayuding Pratiwi, selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Bersama saya saat ini telah hadir juga manajemen dari PT Bank BTPN Syariah Tbk. Yang pertama ada Bapak Arif Ismail, selaku Direktur Kepatuhan Perseroan. Selamat pagi, Pak. Yang kedua ada Bapak Fahmi Ahmad selaku Direktur Selamat pagi, Pak. Yang kedua ada Bapak Fahmi Ahmad selaku Direktur Perseroan. Selamat pagi, Pak Fahmi. Perlu kami informasikan bahwa baik Pak Arif maupun Bapak Fahmi Ahmad berada pada ruang terpisah sehingga tidak perlu mengenakan masker maupun face shield. Bapak Ibu hadirin, apabila selama pemaparan materi Bapak Ibu hadirin memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui menu Q&A yang tersedia pada interface Bapak Ibu. Pertanyaan tersebut selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa pada akhir acara nanti kami akan ada pengundian door prize. Bapak Ibu cukup mengisi kuesioner yang akan kami sediakan pada room chat di tengah sesi nanti. Baiklah, mari kita mulai saja acara pada pagi hari ini dengan pemutaran video company profile Perseroan. Assalamualaikum. Inilah kisah masyarakat prasejahtera yang berhasil mewujudkan niat baiknya.
Dia yang berhasil membangun usaha, bisa terbang ibadah ke tanah suci, punya biaya sekolah sendiri, tak pusing kepala, bisa memberdayakan orang di sekitarnya. Hanya punya tanya, bagaimana caranya bisa begitu. Demi niat baik, mampirlah bangkir pemberdaya yang sebagian lulusan SMA bertemu jutaan yang membutuhkan, menawarkan tempat pembiayaan. Ternyata bukan hanya modal yang didapat, teman tukar pikiran juga ada, sampai diberikan pelatihan-pelatihan. Semuanya lahir dari petuah perilaku unggul yang lagi nyorupa. Dua, let solusi tepat guna pilih dikembangkan untuk wujudkan niat baik lebih cepat, termasuk niat baik nasabah pendanaan. Uang nasabah pendanaan disalurkan membantu masyarakat prasejahtera di pelosok negeri. Hasil terbaik mereka dapat, pelayanan istimewa juga dapat, dan yang paling penting membantu masyarakat prasejahtera pun sempat hidup yang lebih bermakna. Begitulah kira-kira kisah ini, tak hanya satu atau dua, tapi terjadi di pelosok negeri. Inilah yang membuat BTPN Syariah satu-satunya bank yang punya 5 keunikan ini. Dan selanjutnya biarlah gambar yang bercerita. Begitulah kisah ini saya sampaikan. Wahai tuan dan puan semua, mari kita teruskan bersama, wujudkan niat baik lebih cepat. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian video company profile dari Bank BTPN Syariah. Selanjutnya, kita akan masuk pada sesi pemaparan materi. Kami persilakan kepada manajemen Perseron untuk memberikan pemaparan. Kepada Bapak Arif Ismail, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di paparan publik BTPN Syariah. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu yang berkelanjutan untuk BTPN Syariah dan selalu mendoakan agar Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat beserta keluarga. Saya Arif Ismail, Direktur Kepatuhan dan juga Corporate Secretary selaku salah satu pembicara pada acara paparan publik pagi ini, dan saya juga akan memperkenalkan salah satu pembicara yang lain yang juga telah hadir bersama kami di sini, yaitu Bapak Fahmi Ahmad, Direktur Keuangan dan Operasional. Untuk acara pagi ini, agenda adalah memberikan rangkuman profil BTPN Syariah, dan juga kami akan memberikan kondisi terkini perusahaan pada saat ini, dan juga paparan mengenai kinerja keuangan semester 1 tahun 2020. Mari kita masuk ke dalam materi presentasi pagi ini. Ya.
BTPN Syariah adalah lembaga keuangan formal pertama di Indonesia yang melayani masyarakat prasejahtera melalui pemberdayaan perempuan yang berbasis perbankan syariah. Kami mempunyai visi, slide berikutnya, kami punya visi bahwa BTPN Syariah adalah menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif yang mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Kami juga punya misi bahwa kita bersama untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Dan juga dalam melakukan aktivitas kami mempunyai nilai-nilai atau values, yaitu adalah profesional, integritas, saling menghargai, dan juga kerjasama. Berikutnya. Oke. Nah, BTPN Syariah ini menurut perjalanannya adalah berdiri sejak tahun 2010 sebagai salah satu unit usaha dari BTPN. BTPN Syariah di spin-off menjadi bank pada tanggal 14 Juli tahun 2014 dan kemudian listing menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Syariah TBK pada tanggal 8 Mei 2018. BTPN Syariah berubah nama menjadi PT Bank BTPN Syariah TBK pada 4 Juni 2020 dan kami naik menjadi Bank Buku 3 pada tanggal 7 Juli 2020. Kami memiliki kira-kira 11.500 bangkit pemberdaya yang 95%-nya adalah karyawan wanita dan 45%-nya adalah keluaran SMA. Ya, kami ada di 23 provinsi di seluruh Indonesia dan pada posisi Juni 2020 kami melayani kira-kira 5 juta nasabah, 3,75 juta diantaranya adalah nasabah aktif. Mereka tergabung dalam 212.000 komunitas yang ada di 2.600 kecamatan. Kami beroperasi dengan menggunakan 25 kantor cabang dan kantor cabang pembantu, serta 41 kantor fungsional. Ya. Kami memiliki rating AA+ dari Fitch Rating dengan stable outlook, dan kami telah memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya penghargaan internasional yang kami dapat dari Cambridge IFA, diantaranya dalam bidang Global Good Governance Award untuk Financial Inclusion dan Customer Care, dan sejumlah penghargaan lainnya, baik dari institusi lokal maupun internasional. Slide berikutnya. BTPN Syariah pada tahun ini memiliki manajemen baru. Kami ada Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh Bapak Ikhwan Abidin MA dan juga Bapak Muhammad Faiz sebagai anggotanya. Di jajaran Dewan Komisaris ada Pak Kemal Aziz Tambu sebagai komisaris utama, juga didampingi oleh Ibu Dewi Pelitawati, Bapak Mahdi Syabudin, dan Ibu Yeni Lim sebagai komisaris. Di jajaran direksi ada Pak Hadi Wibowo sebagai direktur utama, didampingi oleh Bapak Gatot Adi Prasetyo, saya sendiri, dan juga Bapak Fahmi Ahmad. Kami juga membentuk Board of Management, di antaranya ada Bapak Duyono, ada Ibu Dewi Nusuliati, ada Bapak Ade Fauzan, Bapak Dharma Putra, dan juga Bapak Dewo Tiatmoko. Slide berikutnya. Untuk komposisi pemegang saham dan pergerakan saham PT BTPN Syariah, bisa Bapak Ibu lihat di slide ini. Pada posisi kita di Juni 2020, harga saham kami ada di 3.180, pada di posisi indeks di posisi 4.905. Rata-rata perdagangan saham kami sekitar 35,8 juta lembar saham, merupakan salah satu saham teraktif di antara semua emiten bank, dan kami memiliki kapitalisasi pasar sebesar 24,5 triliun yang merupakan terbesar di antara semua bank syariah. BTPS, kode perusahaan kami, juga tercatat dalam beberapa indeks, antara lain IHSG, sektor keuangan, JII, IDX 80, Kompas 100, LQ45, dan juga IDX 80. Slide berikutnya. Dalam melakukan aktivitas kami mempunyai unique value proposition, yaitu tepat pembiayaan syariah. Kami melakukan pembiayaan kepada ibu-ibu prasejahtera produktif
melalui paket keuangan untuk usaha, dan dalam paket itu terdapat modal usaha, juga terdapat asuransi jiwa, dan juga tabungan. Untuk solusi keuangan yang kami berikan ini, itu adalah berupa modal untuk usaha yang akan ditinjau ulang setiap satu siklus, dan setelah tahun ketiga kami akan memberikan pembiayaan untuk perbaikan perumahan dan juga untuk pendidikan. Sistem kami melalui sistem keanggotaan, di mana nasabah-nasabah kami terkelompok dalam grup yang diseleksi oleh nasabah sendiri. Mereka akan melakukan pertemuan rutin setiap 2 mingguan, dan dalam pertemuan rutin itu ada transaksi yang dilakukan, di antaranya adalah melakukan tabungan, dan juga ada konsep tanggung renteng yang diberikan kepada para anggota grup. Dengan demikian, anggota grup akan berusaha untuk mempertahankan kinerja grupnya agar tetap selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran kembali. Kami juga melakukan pelatihan berkelanjutan melalui program Daya, di mana dalam pelatihan ini kami lakukan peningkatan kapasitas dalam bidang kesehatan, pengetahuan, kewirausahaan, dan juga dalam hal lingkungan hidup. Dalam melakukan aktivitas ini, kami juga memberikan pembinaan yang dilakukan oleh bankir pemberdaya yang terlatih menjadi teladan perilaku jujur, sopan, dan disiplin, dan juga untuk menjadi fasilitator dalam program-program Daya. Nah, dalam membentuk para nasabah ini, kami akan berusaha untuk memberikan atau melahirkan perilaku yang unggul bagi para nasabah kami, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu. Slide berikutnya. Ini adalah profil nasabah kami. Mereka adalah perempuan prasejahtera produktif yang ada di 23 provinsi yang ada kami beroperasi. Kami berusaha untuk membangun karakter kunci bagi mereka, yaitu berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu. Mereka adalah ibu-ibu yang pekerjaannya antara lain adalah berjualan barang kebutuhan sehari-hari, berjualan barang-barang kelontong, berjualan pakaian, dan macam-macam lainnya. Juga mereka melakukan produksi rumah, antara lain misalnya membatik, membuat alat-alat kerajinan, dan sebagainya. Dan juga ada di antara mereka juga yang melakukan beternak. Mereka melakukan ini semua dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, baik untuk kebutuhan dasar harian, atau untuk pendidikan anak-anak, atau juga untuk memperbaiki kondisi hidup ibu-ibu ini. Slide berikutnya. Nah, kami memang dalam keadaan sekarang ini memang agak terpapar oleh pandemi COVID-19 ini. Untuk materi ini akan disajikan oleh Bapak Fahmi Ahmad, dan selanjutnya kami persilakan Pak Fahmi Ahmad untuk memberikan presentasinya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Arief. Pada slide ini, yang kami ingin paparkan adalah apa yang menjadi prioritas dari BTPN Syariah selama pandemi COVID-19 ini. Jadi ada 5 prioritas utama BTPN Syariah. Yang pertama atau yang paling utama adalah menjadi prioritas bank adalah memastikan kesehatan, kesejahteraan karyawan dan nasabah. Nanti pada slide berikutnya kami akan menjelaskan secara detail mengenai apa saja yang telah dilakukan BTPN Syariah untuk memastikan kesehatan dan juga kesejahteraan nasabah dan juga karyawan. Yang kedua, sehubungan dengan efisiensi biaya. Mengingat pandemi ini tentu berdampak terhadap kualitas aset dan juga pendapatan bank, maka sejak awal Maret 2020, bank telah melakukan inisiatif yang ada dalam kendalinya bank, yaitu sehubungan dengan efisiensi biaya. Untuk hal ini, bank telah melakukan beberapa inisiatif seperti melakukan repriorisasi atas beberapa inisiatif bank, melakukan negosiasi ulang dengan top vendor bank, juga melakukan pengurangan biaya variabel, meningkatkan penggunaan teknologi, mengurangi perjalanan dinas, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah sehubungan dengan kualitas aset. Sehubungan kualitas aset ini, bank telah melakukan beberapa program yang tujuannya adalah penyelamatan
untuk penyelamatan untuk membantu para nasabah bank. Untuk program ini, salah di antaranya adalah bank telah memberikan restrukturisasi yang sifatnya tunda bayar atau tunda cicilan selama lockdown atau PSBB terjadi. Setelah PSBB atau lockdown telah diangkat, bank memberikan restrukturisasi kepada nasabah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Bank juga membentuk pencadangan yang cukup untuk menutup potensi kerugian yang terjadi atas kemungkinan nasabah tidak bisa membayar. Nanti pada financial bisa dilihat bahwa bank telah membentuk pencadangan yang cukup tinggi untuk membuat kualitas aset dapat terjaga dengan baik. Untuk likuiditas yang poin keempat, kami telah menjaga likuiditas yang sangat baik. Bapak-bapak dan Ibu juga bisa melihat rasio-rasio likuiditas yang kami nanti jauh di atas ketentuan OJK dan BI dan juga jauh di atas rata-rata industri. Di luar itu, kami juga memiliki contingency funding line dari Bank Induk dan saat ini kami juga dalam proses untuk mendapatkan contingency funding line dari pemegang saham utama kami, di mana line-line ini berfungsi sebagai contingency, yaitu sebagai jaga-jaga dalam kondisi terburuk. Tapi sampai saat ini, alhamdulillah, BTPN Syariah memiliki rasio-rasio likuiditas yang sangat baik. Prioritas nomor 5 itu adalah hubungan dengan mendukung pemerintah. Jadi kami selalu menghargai dan mendukung inisiatif program pemerintah untuk memastikan kelangsungan bisnis dan ekonomi, terutama untuk segmen mikro dan juga perekonomian di pedesaan. Jadi apa yang BTPN Syariah lakukan selama pandemi ini adalah BTPN Syariah tetap membuka akses kepada para nasabah untuk dapat melakukan transaksi perbankan, baik untuk tarik uang, atau setor uang, atau pembiayaan, atau pembayaran pembiayaan, dan juga telah melakukan beberapa program restrukturisasi atau penyelamatan kepada para nasabah. Dan di luar itu, Bank BTPN Syariah juga berpartisipasi di beberapa program pemerintah untuk penyelamatan ekonomi nasional. Boleh next slide selanjutnya, Mbak Ayu? Oke, di slide ini bertujuan adalah memberitahukan kepada seluruh pemangku kepentingan apa yang menjadi komitmen bank selama kondisi pandemi COVID-19 ini. Kalau dilihat dari 4 pemangku kepentingan, mulai dari nasabah, bahwa bank untuk nasabah adalah saat ini bank telah mengequip karyawan bank di lapangan dengan termogan. Jadi setiap kali karyawan di lapangan ketemu dengan nasabah tersebut kita lakukan cek kesehatan, suhu. Di luar itu kita melakukan sosialisasi atas pentingnya kesehatan dan protokol keselamatan di dalam kondisi pandemi COVID. Kami juga telah melakukan restrukturisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Kami melakukan penyesuaian operasional bisnis bank dan juga membuka akses pembayaran dan juga akses keuangan lainnya melalui poin-poin atau channel-channel lainnya. Itu untuk komitmen kepada nasabah. Untuk karyawan, kami telah menyediakan protokol dan juga perlengkapan kesehatan. Jadi kami telah mendistribusikan masker, face shield, goggles, dan juga hand glove ke 100% karyawan BTPN Syariah. Kita juga telah membuat protokol kesehatan dan serta mengequip kantor cabang dan kantor pusat sesuai dengan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah atau WHO. Kami juga mengimplementasikan split operation, work from home yang didukung dengan teknologi IT yang terintegrasi. Kami juga membuat tim manajemen insiden team di kantor pusat yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi, arahan, dan juga edukasi. Dan yang terpenting adalah tidak ada namanya pemberhentian karyawan atau layoff karyawan dikarenakan COVID-19. Sehubungan dengan komunitas, BTPN Syariah, seperti saya sebut sebelumnya, kami mendukung inisiatif pemerintah untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan ekonomi. Yang kedua, bank pada akhir tahun lalu meluncurkan namanya Tepat Peduli Komunitas yang membangun sekitar 1.000 titik infrastruktur di operasional BTPN Syariah di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar ini semua terlaksana selama pandemi COVID-19 ini.
Di luar itu, bank juga mendistribusikan alat pelindung diri atau APD ke 30 rumah sakit di 23 provinsi di mana BTPN Syariah berada. Untuk pemegang saham atau investor, kami menegaskan bahwa komitmen kuat dari perusahaan induk, BTPN dan juga SMBC, posisi modal bank yang sangat kuat, 42,3%, jauh di atas rata-rata industri. Dalam kondisi pandemi ini, bank masuk menjadi bank kategori buku 3, dan bank juga melakukan proses pembayaran dividen pada bulan Mei, walaupun dalam kondisi pandemi, sebesar pembayaran dividen 20%. Itu adalah komitmen-komitmen yang kami bangun untuk seluruh pemangku kepentingan. Kalau boleh ke slide selanjutnya. Oke, sebelum saya masuk ke ringkasan kinerja keuangan, rasanya penting bagi saya untuk memaparkan beberapa hal sehubungan dengan bisnis BTPN Syariah. Sebagai bank yang fokus utamanya dalam melayani segmen ultramikro, tentu secara alamiah bisnis akan terdampak oleh COVID-19 ini. Hal ini dikarenakan aktivitas sosial atau lockdown, sehingga para nasabah bank yang biasa beroperasi normal tidak dapat beroperasi atau berusaha, serta staf lapangan bank yang biasa melakukan pemberdayaan ke nasabah-nasabah itu pun tidak bisa melakukan proses pemberdayaan ke para nasabah. Kondisi lockdown atau red zone yang terburuk kami terjadi pada bulan posisi April 2020, di mana hampir 55% area kami tergolong area red zone atau lockdown. Namun demikian, berkat inisiatif pemerintah untuk memulihkan ekonomi, angka lockdown tersebut pada pertengahan Juni telah jauh turun di bawah angka 10%. Setelah pertengahan Juni, bank juga telah melakukan inisiatif untuk memahami kondisi nasabah yang terdampak pandemi, karena para nasabah pada pandemi, dan melakukan kategorisasi kondisi nasabah berdasarkan severity dari nasabah tersebut. Pada posisi 30 Juni, ada sekitar 30% nasabah kami yang kami kategorisasikan sebagai nasabah merah atau orange yang memerlukan bantuan lebih lanjut atau restrukturisasi secara khusus untuk nasabah tersebut. Selama lockdown dan red zone, bagi nasabah yang dikategorisasikan merah atau orange atau daerah yang tergolong lockdown atau red zone, bank memberikan restrukturisasi yang namanya restrukturisasi tunda pembayaran angsuran atau geser pembayaran angsuran. Jadi hal ini penting untuk diketahui mengingat sebagai bank syariah, di mana akad yang digunakan oleh bank syariah yang kami lakukan adalah akad murabaha atau jual beli, di mana jual beli di sini termasuk margin telah disepakati di awal. Sehingga berbeda dengan perbankan komersial atau konvensional pada umumnya, di mana pada saat terjadi tunda bayar bisa me-charge additional margin atau interest. Untuk perbankan syariah dengan akad murabaha tentunya karena margin telah ditetapkan di awal, kita tidak bisa melakukan additional charge atau interest. Oleh karena itu tentunya pendapatan margin income kita akan terdampak. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di financial yang kita paparkan selanjutnya. Akan tetapi, walaupun kondisi yang menantang, pencapaian bank sampai dengan first half 2020 ini jauh lebih baik dibandingkan ekspektasi kami pada early COVID-19 yang telah kami paparkan kepada para investor dan juga analis dalam pertemuan kami pada pertengahan Maret sampai dengan awal April. Saya akan masuk ke pemaparan kinerja. Kalau boleh ke slide sebelumnya, mohon maaf. Jadi kalau dilihat di sini bahwa aset bank 15,3 triliun tumbuh 10%, pembiayaan 8,7 triliun tumbuh 2%, dan apa ketiga tumbuh sekitar 7%. Untuk laba bersih di angka 407 miliar, ekuitas 5,4 triliun, kita NPF berhasil menjaga 1,8% dengan CAR yang sangat ample 42,3, return on ROI dan ROA di 15,2 dan 7%. Boleh ke next slide? Ini adalah pertumbuhan pembiayaan kami dalam 3 tahun terakhir, sangat terdampak karena kondisi pandemi, di mana kami lebih hati-hati dalam hal pertumbuhan pembiayaan. Next slide. Oke, ini adalah neraca posisi Juni 2020. Bisa dilihat bahwa total aset bank mencapai 15,2 triliun atau tumbuh 10%. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan aset liquid yang mencapai sekitar 20% menjadi 5 triliun, pembiayaan kotor di 8,7 triliun. Tapi bisa dilihat di sini seperti saya jelaskan sebelumnya adalah fokusnya adalah memastikan kualitas dari aktiva produktif atau aset kualitas aset,
Cadangan kerugian penurunan nilai bank itu mencapai 548 miliar atau tumbuh 115% dibandingkan dengan Juni 2019. Boleh next slide? Ini adalah laba rugi bank posisi Juni 2020. Pendapatan margin bank mengalami penurunan. Seperti saya jelaskan sebelumnya, dikarenakan bank memberikan restrukturisasi penyelamatan untuk para nasabah yang terkena dampak COVID. Tentunya pendapatan margin bank terpengaruh. Untuk beban operasional dan bonus wadiah, bisa dilihat mengalami penurunan sekitar 12% year on year atau 21% kuartal on kuartal. Seperti tadi saya bahas bahwa fokus dari prioritas bank adalah sehubungan dengan efisiensi biaya. Sehubungan dengan cadangan kerugian, bank telah membentuk cadangan kerugian tumbuh 175% dan sebagian besar cadangan kerugian ini adalah untuk pencadangan kualitas aset atas nasabah yang terdampak oleh COVID-19 ini. Jadi bank melakukan inisiatif terlebih dahulu untuk membentuk pencadangan lebih besar sebelum terjadinya kerugian. Jadi laba setelah pajak bank ditutup di angka 407 miliar. Selanjutnya. Ini adalah rasio-rasio utama bank. Kalau dilihat dari rasio-rasio utama bank, seperti cost to income, hal ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kondisi pandemi, bank tetap bisa menjaga rasio cost income dengan sangat baik. Rasio cost of fund mengalami penurunan sejalan penurunan BI rate. Untuk return on asset, return equity, angka 7% dan 15,2% ini cukup respectable, jauh di atas industri perbankan. NPF gross di 1,8%, dan bank membentuk namanya loan provision coverage atau pencadangan sangat ample mencapai 351%, juga jauh di atas rata-rata perbankan. Untuk rasio-rasio likuiditas, LCR, NSFR, high quality to liquid to third party fund, juga mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun lalu dan juga jauh di atas ketentuan OJK dan juga Bank Indonesia. Next slide. Sebagai bankir yang kita sebut sebagai bankir pemberdaya, kita memiliki scorecard di luar scorecard financial. Scorecard yang kita miliki lainnya ada namanya scorecard social impact. Jadi kita selalu mengukur apakah yang kita lakukan ini memiliki dampak positif kepada nasabah. Tentu perubahan ini bukan hanya kerja keras dari BTPN Syariah sendiri, tapi dari semua faktor yang menyebabkan bahwa tingkat kemiskinan dari nasabah BTPN Syariah mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari indikasi-indikasi yang ada di dalam slide materi ini. Kalau kita lihat dari angka pendidikan anak setelah 3 tahun BTPN Syariah, rata-rata nasabah anaknya disekolahkan. Dulu kondisi toiletnya tidak memiliki toilet, setelah 3 tahun bersama BTPN Syariah, sekarang tinggal 9,1% yang masih memiliki toilet. Sebelumnya masih pakai kayu bakar, sekarang udah tinggal 4,3% dari nasabah BTPN Syariah yang masih menggunakan kayu bakar. Next slide. Ini adalah tadi program yang kita sebut, program yang kita launching pada akhir Desember 2019 kemarin, di mana sebagian besar program ini terselesaikan pada saat pandemi COVID-19. Jadi kita bekerjasama dengan 8 mitra untuk membangun infrastruktur di 1.000 titik di mana BTPN Syariah, komunitas BTPN Syariah berada. Next slide. Ini adalah rasio perbandingan dari rasio-rasio BTPN Syariah dibandingkan dengan industri. Kita masih menggunakan first quarter 2020 dikarenakan data-data industri masih belum ada untuk posisi first half 2020. Hal ini menunjukkan bahwa BTPN Syariah dalam kondisi yang sangat baik karena bisa terlihat dibandingkan dengan rata-rata industri konvensional ataupun syariah. Next slide. Itu mungkin presentasi dari kami. Saya serahkan kepada Mbak Ayu sebagai moderator untuk membuka proses Q&A. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Bapak Arif Ismail dan Bapak Fahmi Ahmad atas pemaparan yang diberikan. Saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Pertanyaan pertama sudah ada dari Bapak Etian. Pertanyaannya adalah bagaimana efek COVID terhadap kinerja bank pada tahun 2020?
Kami persilahkan Bapak Arif Ismail atau Bapak Fahimi Ahmad untuk dapat menanggapi pertanyaan tersebut. Siap. Oke, makasih Mbak Ayu. Saya coba akan menjawab pertanyaan dari Etian. Jadi seperti saya paparkan sebelumnya, bisa terlihat dari financial BTPN Syariah, tentunya pada saat kondisi COVID-19 ini, pendapatan margin bank sangat terdampak, dan tentunya kualitas pembiayaan bank juga bisa terdampak. Oleh karena itu, Bank BTPN Syariah melakukan inisiatif-inisiatif yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan cara melakukan efisiensi proses cost dan juga membentuk pencadangan lebih besar, dan juga selalu memberikan monitoring kepada nasabah sehingga nasabah dapat terbantu dan dapat keluar dari permasalahan COVID-19 ini, sehingga BTPN Syariah juga bisa pulih lebih baik. Itu mungkin dari saya, Mbak Ayu. Iya, Pak. Langsung ke pertanyaan kedua ya, atau Bapak Arif ada ingin menambahkan? Pertanyaan keduanya langsung aja Mbak Ayu. Oh, langsung aja ya. Ya. Dari Bapak Stefan, Pak. Pertanyaannya adalah, berapa rata-rata jangka waktu restrukturisasi pembiayaan saat ini? Oke, Monggo, Pak. makasih Mbak Ayu untuk Pak Stefan. Jadi rata-rata jangka waktu restrukturisasi pembiayaan bank ini, kita untuk pada saat kondisi lockdown, jadi kita memberikan restrukturisasi tunda bayar selama 1 sampai dengan 3 bulan. Setelah kondisi lockdown itu diangkat dan kita melakukan analisa terhadap kondisi debitur, di mana debitur yang ada yang kategori warnanya orange, jadi usahanya terdampak tapi tidak sesevere dari nasabah yang berwarna merah. Untuk nasabah warna merah ini kita memberikan restrukturisasi sampai dengan 6 atau 8 bulan. Jadi artinya tenornya yang sebelumnya 1 tahun, jadi mundur jadi 6 sampai 8 bulan kemudian. Itu mungkin Mbak Ayu. Oke, Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Cukup banyak ini Pak pertanyaannya karena cukup banyak juga yang menghadiri pada pagi hari ini. Selanjutnya ada Bapak Teguh Dianto. Pertanyaannya adalah, apabila terlaksana rencana penggabungan BUMN Bank Syariah, bagaimana ke depannya strategi BTPS dalam menghadapi persaingan dengan penggabungan BUMN Bank Syariah tersebut? Kami persilahkan Pak. Ya, makasih Mbak Ayu. Pak Arif mungkin mau jawab untuk poin ini, Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Tentunya BTPN Syariah akan fokus di apa yang kami sekarang lakukan. Ya, kami akan terus fokus di segmen prasejahtera produktif, memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengembangkan bisnis ini sesuai dengan dinamika yang terjadi di segmen yang kami kelola. Tentunya akan ada dinamika lain dari kompetitor kami, baik dari BUMN atau non-BUMN, kami terus terang akan mendukung apapun yang dilakukan, tapi kami tetap akan produktif dan tetap akan fokus di segmen yang kami sekarang tangani ini. Begitu jawaban dari kami. Terima kasih. Ya, berarti fokus ke segmentasi saat ini ya Pak ya? Betul. Ya. Nah, selanjutnya sudah ada pertanyaan lagi. Ini cukup banyak Pak pertanyaannya. Mungkin satu-satu saja dulu ya Pak ya, dari pertanyaan dari Bapak Rinaldo Maharditama. Yang pertama itu menanyakan mengenai arah pengembangan produk dan layanan BTPS ke depannya dan arah porsi kasa ke depannya. Monggo Pak. Dari Pak Rinaldo Maharditama. Oke, siap. Oke, makasih Pak Rinaldo. Jadi sehubungan dengan produk layanan yang dikembangkan oleh BTPN Syariah. Jadi saat ini, seperti tadi Pak Arif jelaskan, emang kita fokusnya ini di segmen ultramikro untuk program pendanaan. Jadi apapun yang kita melakukan inovasi itu kita fokuskan pendanaan itu kepada segmen ultramikro. Kita telah banyak hal yang kita lakukan untuk segmen ini, salah satu diantaranya adalah mengintroduce mereka dengan digital, tapi prosesnya memang masih sangat panjang, dan kita akan terus berusaha untuk membantu mengenalkan digital ke segmen ultramikro ini. Itu kalau untuk namanya inovasi di produk pendanaan. Kalau untuk produk kasa atau third-party fund, saat ini kita fokusnya itu lebih ke segmen high network dan korporasi di kota-kota besar. Jadi kita sampai saat ini masih sangat terfokus untuk ke produk yang sifatnya time deposit. Jadi sampai saat ini belum ada
rencana untuk mengembangkan kasa. Jadi kita emang fokusnya untuk mencari nasabah-nasabah korporasi atau individual hard network untuk melakukan deposito di BTPN Syariah. Jadi fokus kita emang pengembangan inovasi itu lebih difokuskan untuk nasabah-nasabah pembiayaan di segmen ultramikro saja sih Pak Rinaldo. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, masih ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Rinaldo. Yang selanjutnya, sampai saat ini, pelatihan dan servis apa saja yang disediakan oleh BTPS untuk para keluarga prasejahtera sebagai nasabahnya, dan kedepannya apa saja yang kira-kira akan dikembangkan untuk mendukung usaha mereka? Siap. Pak Titu mau jawab poin nomor 2 ini Pak Titu? Oke, boleh. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaan Pak Rinaldo ya. Pelatihan yang kami lakukan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari nasabah kami juga gitu ya. Seperti tadi kita udah paparkan bahwa ada pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas produknya mereka. Seperti bagaimana sih membuat produk itu supaya packagingnya menarik gitu ya. Sebagaimana membuat produk yang higienis gitu. Nah itu kami bantu mereka untuk memberikan dasar-dasarnya. Juga di antaranya ada pelatihan untuk mengembangkan diri mereka. Misalnya bagaimana mengelola keuangannya masing-masing. Seperti sudah diketahui bahwa kami adalah bank pertama yang membuat para nasabah kami jadi bankable, tentunya juga kami juga memberikan mereka tips-tips atau saran-saran bagaimana mengelola keuangannya sehingga usahanya tetap bisa berjalan lancar, sehingga mereka tetap bisa menjalankan kewajibannya untuk membayar kembali pembiayaan yang kami berikan, juga untuk memberikan mereka untuk bagaimana caranya supaya modal dari usahanya tetap bisa teralokasi dengan baik dan sebagainya. Juga ada pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kesejahteraan keluarga, bagaimana memanage kesehatan, bagaimana menghadapi misalnya demam berdarah dan sebagainya. Nah itu program-program yang kami kembangkan untuk nasabah kami, dan kedepannya mungkin kami akan berikan hal-hal yang lain bila mana ada hal-hal yang kira-kira juga diminati oleh atau diinginkan oleh para nasabah kami. Begitu jawaban dari kami, Pak Rinaldo. Baik, terima kasih Pak Arif. Pertanyaan yang terakhir dari Pak Rinaldo, masih dari Pak Rinaldo, apakah ada rencana pengembangan produk digital atau e-banking baru, dan apakah ke depannya terkait hal ini akan ada kolaborasi dengan induk BTPS yaitu BTPN? Silakan Pak. Silakan Pak Arif. Oke, baik. Tentunya kami kami akan fokus di segmen prasejahtera produktif, pengembangan produk-produk yang sifatnya digital atau e-banking itu tentunya juga akan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah kami. Bila mana mereka ada keperluan untuk itu, kami akan kembangkan juga gitu kan. Tentunya juga dalam melakukan aktivitas untuk kolaborasi dengan BTPN kita selalu lakukan gitu kan. Ada beberapa hal yang kami setelah lakukan kolaborasi dengan BTPN. Selain itu juga sudah diatur juga dalam POJK tertentu bahwa kita harus melakukan sinergi dengan perusahaan induk, dan itu sudah kami lakukan, dan kedepannya juga insya Allah akan kami terus lanjutkan. Demikian paparan dari kami. Baik, terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Fahmi. Hadirin yang kami hormati, kebetulan walau masih banyak sekali pertanyaan sebenarnya, namun karena keterbatasan waktu kami harus sudahi. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian kita selesai sudah paparan publik yang disampaikan. Kami persilahkan kepada Bapak Fahmi untuk memberikan 1 atau 2 kata penutup. Oke, makasih Mbak Ayu, makasih Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir dan mengikuti Public Expose First Half 2020 kinerja BTPN Syariah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, bahwa sejak didirikan sampai dengan sekarang, BTPN Syariah ini fokus sesuai dengan visi misinya untuk melayani nasabah prasejarah produktif. Melayani mereka seperti dalam lagu di depan tadi kami, itu ibarat ibadah buat kami, dan sebagai wujud tanggung jawab kami, maka kami selalu akan memberikan pendampingan baik dalam kondisi sebelum ataupun selama pandemi COVID-19 ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, segmen yang kami layani ini bisa kami bilang sangat tangguh dalam hal segala kondisi, namun mereka memerlukan pemerhatian khusus atau perhatian khusus dari kami. Nasabah pendanaan juga sangat berjasa menyediakan pendanaan dan juga mempercayai kami untuk membantu nasabah prasejarah produktif
selama kondisi sebelum dan juga selama pandemi COVID ini. Yang poin terakhir adalah terakhir yang tidak kalah penting, bahwa prioritas kami seperti saya jelaskan sebelumnya adalah memastikan dan memberikan yang terbaik kepada seluruh stakeholder, baik itu nasabah, karyawan, komunitas, dan juga investor dan juga pemegang saham. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kesehatan, dan juga kita mari berdoa semoga ekonomi di pedesaan juga menjadi lebih baik sehingga Indonesia bisa balik pulih seperti sedia kala. Sekian dari saya, Bu Ayu, makasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Fahmi. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Arif dan Bapak Fahmi selaku manajemen dari Bank BTPN Syariah Tbk, dan kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan aktif menyampaikan pertanyaan pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live berikutnya. Maju terus Pasar Modal Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.